yang indah, pula pun harus berpuasa dan bertapa. Ya, itu artinya untuk menjadi pribadi yang tangguh dan luar biasa, kita harus berani menghadapi segala hal. Apa itu kesulitan, kepahitan, serta apapun yang menghadang. Sholawat, salam, semoga selalu dilimpahkan untuk pautan hati dan bahan jiwa, labuhan cinta, Nabi akhir zaman, penutup semua kerasulan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin calon penghuni surga, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk mengupas sebuah judul pidato, yakni berbakti kepada kedua orang tua, pemuda harapan umat. Sebagai rujukan firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma wa kilahuma fala taqul lahumā uffan wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Shadaqallahul azim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Islam memerintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah berbuat baik itu berulang kali disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ayat yang saya bacakan tadi pun menunjukkan betapa pentingnya berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga perintah ini disebut setelah perintah menyembah kepada Allah. Setelah kekuasaan Allah yang Maha menciptakan, kedua orang tua lah yang menjadi perantara kelahiran kita di dunia, dan keduanya juga yang telah merawat kita dari kecil hingga dewasa. Dalam suatu kisah, Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah mengenai amal perbuatan yang paling dicintai Allah. Rasul pun menjawab, amal perbuatan yang paling dicintai Allah adalah 1. Menunaikan sholat tepat pada waktunya. 2. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. 3. Jihad fisabilillah. Pemuda harapan bangsa, sangat jelas bukan betapa pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Ketika pengorbanan dan jerih upaya kedua orang tua, baik kasih sayang, perhatian, serta pendidikan yang mereka berikan, dibalas dengan kedurhakaan oleh sang anak, maka pantaslah perbuatan anak itu digolongkan sebagai dosa besar. Dan satu hal yang tidak bisa kita lupakan, bahwa keridhaan dan kemurkaan Allah terkait erat dengan keridhaan dan kemurkaan kedua orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, siapa yang membuat keridhaan dua orang ibu bapaknya, sungguh dia telah membuat keridhaan kepada penciptanya. Dan siapa yang membuat murka dua orang ibu bapaknya, maka dia telah membuat murka penciptanya. Ketika kita melakukan sholat 5 waktu, membayar zakat, berpuasa, dan ibadah-ibadah lain, kemudian kita menyakiti hati orang tua, maka amal-amal yang kita lakukan menjadi sia-sia, belaka, dan kita tidak akan mendapatkan balasan apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya tidak peduli bagaimanapun rupa dan kelakuan orang tua kita, sepantasnya kita hormati, kita cintai, dan kita layani mereka dengan tulus. Karena seperti apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, demikian pula di kemudian hari perlakuan anak-anak kepada kita.
pemuda harapan bangsa. Marilah kita senantiasa berusaha membahagiakan orang tua kita. Jangan pernah menyakiti mereka, jangan pernah menyakitinya, karena tanpa mereka kita bukanlah siapa-siapa. Ingat, hidup bukanlah sekedar pergantian hari semata. Dalam umur yang berkurang aja semakin dekat. Tiap detik yang kita lalui akan ada pertanggungjawabannya. Umur kita adalah cermin diri kita. Tiap waktu yang terlewat adalah pesan bisu dari catatan sebuah kesalahan untuk dimengerti dan direnungi. Semoga kita senantiasa termotivasi untuk menyempurnakan setiap kebaikan yang kita lakukan. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.